Ya, anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini, apalagi pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, anak-anakku semuanya bisa berkumpul dalam acara Amaliyah Ramadan, dan semoga nanti bisa lancar dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan pula kesempatan pada pertemuan hari ini adalah kesempatan atau pertemuan atau acara yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anakku semuanya, bahwa acara hari ini nanti ada beberapa acara yang kita ikuti. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Mari bersama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut aja untuk acara yang pertama. Pembukaan adalah kita membaca Asmaul Husna, dan waktu silakan Mbak Lutfi untuk memandu. Terima kasih. Ya, bareng-bareng yang keras membacanya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka maqlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbarun Takabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Raja'u ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Syami ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muhitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Taqwaku ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Malik Malika al-Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jamil ya
Ya Rashidu ya Sabur Asa Jalla dikruhu Bi asma'ikal husna Ighfir lana dunubana Wali walidina Wa dhurriyatina Kafir an sayyatina Wastur ala uyubina Wajibur ala nusanina Warfa darajatina Wazirna ilman fiha Warizqan wasiha Halalan thayyiban Wa amalan sholihah Wa nawwir qulubana Wa yassir umurana Wa sari ajsadana Daima hayatina Illa khairi qaribna Ani syari ba'idna Wa qurba rajauna Akhiran nirmalmuna Ba'irman qasidana Waqdi hawaijana Walhamdulillahina Alladhi hadana Salli wa sallim ala Taha Khalili Rahman Wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak semuanya, apa yang sudah kalian baca tadi adalah Asmaul Husna yang dinagungkan. Kemudian ini harap diperhatikan bahwa ketika sudah sampai doa, sampai doanya ya, itu alangkah baiknya kalau misalkan salah satu memegang kertas karena berdoa, maka tangan yang satu lagi sambil menengah seperti ini ya. Nah, besok untuk di rumah atau mungkin di musola atau di masjid ketika sedang atau Asmaul Husna sudah sampai doa, tangannya tidak jatuh. Kemudian untuk Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik daripada Allah. Jumlahnya ada berapa? 99. Padahal aslinya nanti kalian bisa akan tahu, silakan nanti setelah sekolah di SMP nanti kalian bisa mondok ngaji ya. Nanti di sana akan tahu bahwa ternyata nama-nama baik daripada Allah itu berjumlah 4.000, banyak sekali ya. Tapi karena kita sebagai orang Islam pada umumnya yang perlu kita ketahui itu berjumlah 99. Oke. Untuk selanjutnya adalah acara tadarus surat Yasin. Ya, silakan dibuka surat Yasinnya. Silakan Mbak Lutfi untuk bisa memandu. Ya, dibuka semuanya. Halaman 3. Ya, bareng-bareng yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka lanasta'in ala siratim mustaqim. Tanzilal azizil hakim. Liyunzira qawman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-aqwali lahum muqtamun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fala yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama yunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu
أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أغفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. Sadaqallahul Azim. 1 sampai 40. Ya, demikian tadi surat Yasin. Mungkin sedikit saya sampaikan ya, yang hubungannya dengan surat Yasin. Ini surat Yasin merupakan ada istilah yang mengatakan hatinya Quran ya. Hatinya Quran itu adalah surat Yasin. Makanya surat Yasin sering dispesialkan dibaca pada malam Jumat. Ini terutama adalah kebiasaan orang-orang NU ya. Ini sebabnya apa? Mereka beralasan bahwa ternyata surat Yasin itu apabila dibaca kemudian ditujukan kepada para arwah yang sudah meninggal, misalkan leluhur kalian, neneknya atau siapa ya, itu nanti akan mendapatkan kenikmatan, akan terhindar dari siksa kubur dari Jumat sampai dengan Jumat selanjutnya. Dan misalkan nanti malam Jumat ya, kalian baca surat Yasin, kemudian ditujukan kepada para arwah leluhur kalian atau siapa,
insya Allah nanti leluhur kalian akan terjeda, atau istilahnya siksa kuburnya akan ditunda sampai dengan Jumat yang akan datang. Itu ada ulama salaf yang mengatakan seperti itu, sehingga orang-orang itu membiasakan ketika malam Jumat hatinya Quran atau surat Yasin itu dibaca secara seksama. Paham ya? Ya, selanjutnya adalah Al-Humazah. Silakan Mbak Lutfi untuk bisa memadu. 7. Dibareng dibaca semuanya ya. Yang keras sudah pada sahur belum? Tadi pagi. Belum. Bareng-bareng yang keras. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amalin mumaddadah. Saya coba tunjuk yang baju kotak-kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allati jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yubadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah Ya, sedikit saya sampaikan, surat ini adalah surat yang menceritakan bagi orang-orang yang suka mencela pengertian mencela ini, mencela siapa saja, kemudian suka mengumpat. Mencela dan mengumpat ini ciri-ciri adalah orang yang ahli neraka. Kemudian suka mengumpulkan harta dengan tidak ingat bahwa fungsi harta itu untuk apa, ya. Mereka itu besok, ini kelihatannya kalian besok suatu saat menjadi orang tua, hati-hati sekali ya. Dan mulai dari sekarang jangan suka mengumpat. Mengumpat siapa ya? Mengumpat apa? Maido ya. Maido bukan umpetan ya. Maido apa di Maido lah, contohnya lah ini Maido yang paling kecil itu ya. Lah sahur kalau sate krok berarti mana kan Maido tidak menghargai ya. Boleh ketika kita berhadapan dengan makanan kita jangan Maido rezekinya. Kemudian mencela Madani, wah, wong beliau ratu sembahyang, itu termasuk Madani ya. Iya. Ketika sedang berpuasa, puasa itu kan urusan kita dengan Tuhan ya, bukan urusan kita dengan orang lain. Biarlah orang lain mau sembahyang, mau enggak, mau puasa pun enggak. Ketika kita sedang berpuasa, diam. Makanya daripada ngomong yang tidak baik, tidak bisa mengendalikan, lebih baik
tidur gitu kan. Itu sebenarnya untuk menjaga jangan sampai kita mengumpat, ngomong tidak baik. Besok akan tangan kita terikat di tiang, kemudian api dinyalakan sampai dengan dada. Seperti itu dalam surat itu diceritakan ya. Tangannya dibandel, terus apinya disumet, genine, terus dure geni tekan dada. Wong nangani jempol sedikit tuh berasannya ini panas banget ya. Dihubung tekan dada. Nah itu surat ini menjadi seperti itu, makanya ini sebuah tuntunan. Jadi sekali lagi marilah kita sedang berpuasa karena ini adalah urusan kita dengan Tuhan. Marilah kita menjaga puasa kita sebaik-baiknya. Oke ya. Silakan selanjutnya adalah bacaan sholat tahiyat awal. Tahiyat awal. Ya, silakan. Bisa semuanya ya? Bacaan tahiyat awal? Nggak bisa? Bisa kan? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu tahiyat awal. Nanti lanjutannya itu namanya tahiyat akhir. Bisa semuanya ya? Coba bintang. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, coba. Perempuan ya, Mbak? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba Mas. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Kubur bantu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillahi ta'ala. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa semuanya ya. Yang belum hafal dihafalkan lagi di rumah karena ini waktunya dibatasi. Iya. Silakan dilanjut Pak. Ya, selanjutnya adalah lafaz bacaan takbir. Ini takbiran ya bahasa Jawanya. Takbiran sebenarnya bukan takbiran saja karena di situ lafaznya itu adalah takbir, kemudian tahlil, kemudian tahmid, itu kan ada 3 kan ya. Nah itu jadi tapi karena ketika ini digabungkan jadi satu, kemudian lafaz yang pertama itu adalah takbir sehingga dikatakan takbiran seperti itu. Sebentar lagi takbiran ya. Takbiran biasanya 1 tahun diadakan berapa kali? Satu. Satu kali? Atau berdua? Dua. Ya. Kalau takbiran itu biasanya Idul Adha ya. Kemudian Idul Fitri. Ini alangkah baiknya takbiran itu adalah suatu penutup daripada amalan-amalan Ramadan, di antaranya itu adalah tadarus. Nah ini yang kadang-kadang satu hal yang sering tidak dilaksanakan sampai khatam ya. Kalian khatam enggak itu? Kalau dengan anaknya Pak Guru yang kelas 5 ya.
Nang Pak Guru yang baru kelas 5 hari ini khataman. Terus dewek namu mah ya, memuji khataman namu mah berarti dari saya 2 kali. Nah, kemudian takbiran itu adalah lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali ya. Allahu Akbarnya itu kemudian La ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang La ilaha illallah hu Allah, yang benar adalah hu Allah ya. Kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang dikatakan tahmid itu yang ketiganya. Ini saya rasa semuanya ya sudah biasa ya. Ngomong orang sembahyang bae tukang takbiran ya. Contohnya anu kae balapan darah kalah darah hilang Allahu Akbar. Darahnya ya. Kemudian sikile ketibangan benda Allahu Akbar. Terus temannya walillahil hamd. Seperti itu. Jadi untuk mulai hari apa kita lebarannya kira-kira ya? Senin. Hari Senin, misalkan hari Senin lebaran, berarti takbirannya itu mulai mulai berapa hari takbiran, berapa malam? Berapa malam? Soalnya ada yang kalau itu Idul Fitri takbirannya pimpira, nek Idul Adha pimpira, seperti itu kan? Kadang-kadang Idul Adha kan jadi sebetulnya takbiran baik, badannya pinakai apa ya? Gitu. Jadi ada perbedaan. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan tadi di SMS-nya Pak Betul. Pak Betul, kalau lebarannya hari Selasa apa? Hari malam Seninnya apa boleh takbiran? Soalnya ada kemungkinan karena puasanya dimulai berbeda, nanti takbirannya juga berbeda. Contohnya itu adalah biasanya yang lebarannya Gasik golongan apa itu? Di televisi kalian pernah mendengar? Itu kan biasanya kan bacanya Gasik. Ini puasanya, kalian puasa mulai hari Sabtu ya? Hari Minggu. Ada yang mulai hari Jumat. Ada yang mulai Jumat. Golongan apa itu namanya? Yang di Padang itu dan di Jawa Timur? Ya? Kanak. Golongan tanah itu kan iya nak butuh itu. Itu golongan tanah itu di Sawangan. Dan itu golongan apa? Ya pokoknya kalau kalian ikuti saja. Kalau kalian mengikuti lebarannya hari Senin berarti mulai malam Senin, gitu saja ya. Kalian orang-orang yang biasanya di desanya mengikuti anjuran dari pemerintah apa sendiri biasanya lebarannya? Apa nunggu pemerintah? Melu umum. Orang ngerti ya? Menunggu melu-melu blok sih ya. Dan apa-apa intinya seperti itu. Oke, dimulai saja. Jadi takbirannya ini langsung saja, kalian itu pasti sudah hafal ya. Silakan salah satu. Tamu duduknya siapa nih tamu duduk? Oh ya, ini ada timnya. Ya, siap. Oke. Pak Badrun yang memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ada musiknya ya. Ini grup ini apa Latansa ini. Balasik dari sumber. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
Itu contoh takbiran ya. Sebenarnya takbiran itu takbiran roh ya. Apa bae ini isine? Apa tadi? Takbir. Terus? Keduanya la ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Tadi baru di Yang keduanya apa? Yang pertama takbir. Nah, terus yang keduanya tahmid. Yang ketiganya tahmid. Nah, tiga sebenarnya tapi kepenakan ya takbiran ya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah langsung niat sholat Idul Fitri. Monggo ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Oh, niat ya. Niat yang nawaitu. Nawaitu artinya niat. niat sholat Usolli sunatan. Idul Fitri. Ya silakan Mbak Lutfi. Gimana niatnya? Ada yang ingat? Enggak. Apa gara-gara dilaksanakan 1 tahun sekali jadi pada lupa? Iya. Coba sekarang bareng-bareng. Usolli. Sunat apa sunat? Ah ya, usolli sunatan Idul Fitri. Rokataini mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Sudah ingat? Coba bareng-bareng. Yang kompak. Usolli sunatan Idul Fitri. Rokataini mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Saya coba update Pak. Usolli sunatan Usolli sunatan Idul Fitri. Rokataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Sampingnya coba. Idul Fitri. Rokataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salat Idul Fitri berapa rakaat? 2 rakaat. Coba Mas, yang biru. Kalau jadi makmum lillah kita udah hafal ya, bisa. Lanjut untuk niat sholat maghrib, pasti bisa semuanya. Karena setiap hari dilaksanakan. Niatnya gimana? Bareng-bareng. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bisa ya? Coba Mbak yang kerudung maghrib. Ya, sampingnya.
Ya. Ya, begitulah untuk niat ya besok niat sholat Idul Fitri. Ya, kemudian untuk sholat maghribnya karena setiap hari kita kan sholat ya, saya rasa nggak ada yang. Kemudian dilanjutkan adalah kita membaca sholawat Nabi ya, untuk penutupnya membaca sholawat Nabi. Silakan Mbak Bunda, kira-kira yang paling indah kira-kira. Yang kalau dibilang yang paling indah semuanya indah. Semuanya ya. indah. Ya. Kira-kira apa? Yang kalian bisa? Isfalana bisa nggak? Bisa. Bisa? Ya. Bisa? Bisa. Coba bareng-bareng. Yang ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Tahu ya? Tahu? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, kata syafaat pada matahari ya Nabi. Terus ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, kata syafaat pada matahari ya Nabi. Asal murtaja yaum masiham ismalana ya khairan lana ismalana lana ya habibana ismalana lana ya habibana laka syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Bisa nggak? Bareng-bareng bisa ya, sekali lagi. Sekali lagi tok. Sekali lagi, bareng-bareng. Yang nggak bunyi ini. Nanti. Oh, kamu bisa ya udah Pak? Iya. Jadi bisa kayaknya. Sekali lagi bareng-bareng yang kompak ya. Tuh, 2, 3. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat pada matahari ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat pada matahari ya Nabi. Anta murtaja yaum masiham isfalana ya khairan lana isfalana lana ya habibana isfalana lana ya habibana laka syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Bisa kan? Sebenarnya bisa tapi pada malu. Makanya sering puji-pujian ya di musola atau di masjid itu bareng-bareng itu insya Allah itu sering dibaca untuk puji-pujian setelah adzan ya. Apalagi ini juga sering dilakukan ketika ada apa namanya itu selawat Sintuduro ya. Selawatan bahagian ya. Sekali lagi kepada anak semuanya dan semuanya aja yang berada di studio pada kali ini, semoga pertemuan ini adalah mendapat barokah, pertemuan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Puasa semuanya? Puasa. Ya,
Untuk kegiatan Amalia Ramadan pada pagi hari ini, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan pembukaan, yaitu membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjut tadarus Al-Quran dan hafalan surat pendek, yaitu tadarus surat Yasin dari ayat 41 sampai 83. Kemudian lanjut ke hafalan suratan pendek Quran surat Al-Fil. Kemudian setelah itu ada bacaan sholat dan takbiran. Yang pertama bacaan tahiyat akhir, kemudian dilanjut dengan takbiran. Kemudian ada niat sholat Idul Adha dan ada niat sholat Isya. Kemudian dilanjut dengan penutup, yaitu membaca sholawat Nabi. Nah, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Dibaca bersama-sama, yang keras, yang semangat. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhaka madlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabaru Takabir, ya Khaliqu ya Baris, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Khabir, ya Basitu ya Khafir, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Mudillu ya Syamir, ya Bashiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafir, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wasudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru ya Tawwabun, ya Muntakimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Muni, ya Mani'u ya Dharu, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana
ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصلي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واهد حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anakku semuanya, sedikit saya sampaikan bahwa tadi namanya Nadhom atau diri Al-Asma'ul Husna, itu nama-nama Allah yang baiknya selain daripada Allah. Ada berapa jumlahnya? 99 ya. Padahal nama Allah itu berjumlah 4000 ya. Bahkan dalam kitab Zabur kita yang berikan untuk Nabi siapa? Itu tuh tertulis 300 nama Allah ya. Jadi kalau di total semuanya itu ada 4000. Dan karena ini adalah nama-nama Allah yang baik, maka mestinya kalian itu suatu saat akan bisa membaca dan tahu. Yang selama ini kalian itu mengetahui berjumlah berapa tadi? 99. Oke. Kemudian selanjutnya adalah acara membaca Yasin. Silakan untuk disiapkan. Silakan Mbak Ibu untuk bisa mengambil. Ya, untuk tadarus Yasin dari ayat 41 sampai 83. Buka halaman 11 sudah. Yang keras bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masqun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sa'nurikum fala sariqa lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu wa nut'imu ma lam yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yansimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ilaha bihim yarji'un wa nufikhu fi suri fa idza hum min al-ajsasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa
فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ya, demikian surat Yasin yang kalian baca. Ini merupakan hati, ya. Quran itu ternyata punya hati seperti makhluk hidup. Jadi hatinya surat Al-Quran itu adalah surat ya Yasin. Ini sangat bermanfaat kalau kalian terbiasa membaca, baik untuk diri sendiri ataupun mungkin dikirimkan kepada ahli kubur, saudara-saudaranya mungkin, atau orang tuanya mungkin, atau kakek neneknya. Bahkan ada yang menceritakan dari para ulama terdahulu bahwa apabila surat Yasin dibaca kemudian dikirimkan kepada ahli kubur, misalkan dibaca pada malam Jumat, maka malam itu ahli kubur itu akan mendapatkan jeda siksa apabila sedang disiksa. Jadi akan mendapatkan kenikmatan, tidak ada siksa, dia mendapatkan kebahagiaan sampai dengan Jumat yang akan datang. Berarti satu kali membaca khasiatnya selama 1 minggu. Makanya karena ada anjuran seperti itu daripada ulama terdahulu, maka orang-orang NU terbiasa atau membiasakan diri setiap malam Jumat. Kenapa malam Jumat?
karena hari Jumat itu adalah rajanya hari. Kalau hari kalau Jumatan itu disebut apa namanya hari Jumat? Sayyidul Ayyam. Jadi rajanya hari. Maka malam Jumat berbondong-bondonglah orang-orang NU dengan satu tekad, satu rasa, satu permohonan leluhurnya agar jangan disisa, dibacakan, dikirimi surat Yasin sampai hari Jumat besok. Kemudian besok Jumat lagi dibacakan lagi. Berarti kan kenikmatan tidak ada sisa untuk para ahli kubur. Yang penting kita membacanya dengan ikhlas, ya. Jangan terpaksa, ikhlas. Apalagi sekarang bulan Ramadan, ini kesempatan yang sangat baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya monggo Mbak Lutfi untuk dilanjutkan. Ya, untuk selanjutnya kita membaca surat Al-Fil. Ya, bareng-bareng yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bisa ya? Coba bertunjuk, ayo Mbak. Rabbuka bi ashabil fil. Coba yang lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kok ketawa? Kenapa? Lanjut. Ya. Siapa tahu. Ya, surat ini sedikit saya sampaikan bahwa di sini membahas ketika tentara gajah, rajanya siapa namanya waktu itu yang membawa tentara gajah? Siapa? Ya, ini sejarah di SD sering disampaikan oleh guru agamanya. Jadi alasan raja itu kenapa akan menyerang Ka'bah? Karena dia raja itu merasa tersaingi. Karena apa? Raja itu sudah membangun bangunan yang katanya yang lebih megah daripada Ka'bah. Ya, orang Afrika ya, raja Afrika yang waktu itu yang sangat kaya raya, sehingga karena kecemburuannya kepada Ka'bah, kenapa kok orang berbondong-bondong pada Ka'bah? Untuk acara apa? Sehingga dia karena merasa lebih kuat, lebih hebat daripada raja-raja Arab waktu itu, penguasa Arab ya, yang membangun suatu bangunan yang lebih heboh katanya daripada Ka'bah. Makanya orang tetap ke Ka'bah saja, hingga dia berencana akan menghancurkan Ka'bah dengan tentara yang menaiki gajah. Tapi karena Allah tidak berkehendak, maka walaupun pasukan yang sangat kuat itu akhirnya kalah oleh hanya beberapa atau mungkin makhluk yang cukup tidak kuat, yaitu burung apa namanya? Burung ababil. Dia membawa batu dari neraka kemudian dilemparkan, yang konon kabarnya begitu dilemparkan dia tembus dari pasukan sampai dengan perut gajah. Tapi ada sejarah yang mengatakan ini jangan dipercaya ya, sejarah ini ya. Ini adalah sejarah orang kafir
membuat sejarah, membuat cerita agar apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu tidak benar seolah-olah. Lalu orang kafir membuat sebuah buku yang menceritakan bahwa katanya tentara bergajah itu bukan mati oleh batu-batu neraka yang dibawa oleh burung itu, tapi karena penyakit kolera. Mungkin suatu saat kalian akan kuliah ya, kuliah di perguruan tinggi jurusan perbandingan agama ya, di situ nanti akan dibahas. Nah, itulah orang-orang kafir sampai sekarang itu berusaha mempengaruhi agar orang tidak mau beragama Islam seperti itu. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, dilanjut untuk membaca bacaan sholat dan takbiran nanti. Yang pertama dulu bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir gimana? Coba dari awal. Kalian aja kalau misalkan tahiyat akhir bingung. Coba kalau dari awal, tahiyat awal. Bareng-bareng. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama shollaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo Mbak. Terus kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa ya? Kan setiap hari dihafalkan. Coba handphone. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama shollaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Coba yang berapa? Jangan ketawa terus Mas, kenapa? Iya, itu lagi di Ya. apa? At-tahiyat. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Demikian tahiyat ya. Di situ ada sholawat yang namanya sholawat Ibrahim namanya ya. Tadi yang sudah dibaca itu selawat. Jadi di dalam sholat ternyata ada selawat. Ya. Karena selawat jumlahnya banyak sekali dan bermacam-macam. Tadi Mbak Lutfi juga sudah menyampaikan sholawat ada yang digunakan untuk puji-pujian, ada yang digunakan untuk wiridan, ada yang digunakan sering untuk menyambut tamu agung, para ulama maksudnya, ada yang panjang, ada yang pendek, ya, karena banyak sekali sholawat. Silakan kalian bisa berpilih sholawat, tinggal pilih mana yang kalian dianggap paling indah. Tadi sudah disampaikan juga pada sholawat semuanya indah. Oke. Selanjutnya adalah takbiran. Ya, takbiran. Takbiran ini sebenarnya terdiri dari 3 ya? Nah, orang Jawa bilang 3 pondok. Pondok itu siapa? Yang pertama itu berisi takbir memang, ya. Takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengagungkan Allah. Yang kedua yang keduanya berisi tahlil, keesaan. Kemudian yang ketiga berisi tentang takmid. Ya, jadi ada 3, tapi karena dirangkai menjadi 1, biar kepenak boleh ngarani takbir, takbiran. Oke ya, semuanya sudah bisa. Kemudian takbiran ini bacanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali ya, Allahu Akbar. Yang keduanya La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Langsung saja ya, ini waktunya sudah sangat mepet. Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah ya, nanti kita baca bersama. Nanti 1 kali saya lafalkan, nanti keduanya kita bareng ya. Yang keras ya. Seolah-olah kita sedang takbiran yang pada malam Lebaran. Kalau takbiran itu kita resapi, kita dadanya pasti akan gemetar ya. Sebagai seorang Islam, dadanya gemetar, terus bulu kuduknya merinding. Karena apa? Kita mengingat keesaan, kebesaran dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu sudah pasti seorang muslim seperti itu. Yang imannya kuat, ya. Kalau yang imannya tidak kuat, dia boleh takbiran orang kacang bawah. Allahu Akbar. Ya, oke, bisa dimulai ini. Siap. Oke. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah
Begitulah ya, ketika kita bertakbir itu hati terasa bergetar, bulu kuduk merinding, nah seperti itu ya. Kalau itu dimasukkan ke dalam hati dengan menghayati ya. Apalagi kalau kalian itu membaca takbir sambil cari itu artinya apa sih ya takbir, sangat luar biasa. Apalagi kalau malam lebaran ya, itu langit penuh dengan takbir ya. Semuanya pada takbir, malaikat, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan juga takbir, jangan salah ya. Semua makhluk hidup, baik benda mati maupun benda hidup, malam itu semuanya bertakbir. Maka alangkah harunya kalau kalian itu malam takbiran malah kelajar keluyur dan karu-karuan. Makanya saking senangnya kadang-kadang ada takbir keliling. Cuma kadang-kadang kalau takbir keliling itu diisi dengan hal-hal yang kurang baik, contohnya mercon dilempar-lempar, itu tidak baik itu. Jadi maka takbiran itu menjadi berkurang ya. Apa boleh merconan Pak? Boleh. Malam itu kita bisa bergembira, kita meriahkan ya, kita meriahkan malam yang sangat berbahagia itu. Merconan boleh ya. Pak Badrun juga senang merconan ya. Kalau itu ke rumah Pak Badrun biasanya anaknya Pak Badrun itu beli sekerdus ya, itu di bulan nyumet ngantek karo besok. Oke, demikianlah yang hubungannya dengan takbiran. Jadi takbiran itu, kalimat dalam takbir itu ada 3 macam ya. Yang satu takbir itu sendiri, kemudian yang kedua itu tahlil, yang ketiganya adalah tahmid. Selanjutnya silakan Guru Dwi untuk acara poin terakhirnya, niat sholat Idul Adha ya. Kalau besok Idul Fitri ya, ya silakan Mbak Lutfi. Ya, untuk selanjutnya ada niat sholat Idul Adha. Ada yang ingat niatnya gimana? Ada yang ingat? Enggak? Ya, bareng-bareng. Untuk niat sholat Idul Adha, musolli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala. Tahu ya? Coba bareng-bareng yang keras. Usolli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala. Itu untuk niatnya. Coba yang kudung coklat. Usolli sunnatal Idul Adha rakaataini mustaqbilal qiblat ada lillahi ta'ala. Sampingnya. Usolli sunnatal Idul rakaataini. Untuk sholat Idul Adha berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau misalkan untuk sholat Idul Fitri berapa rakaat? Sholat Idul Fitri berapa rakaat? 2 juga sama. Coba yang koko putih, niat sholat Idul Adha. Yaitu untuk niat sholat Idul Adha. Paham ya semuanya, ingat ya. Ya, lanjut ke niat sholat Isya. Gimana niatnya? Bareng-bareng. Tuh 2, 3 yang keras. Sholli fardhu isya'i arba'a
suara yang khatib. Ingat sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustakbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Sampingnya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustakbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Ya, tahu semuanya ya, karena dilakukan setiap harinya. Berapa rakaat kalau sholat isya? Maghrib, subuh, zuhur, asar, ya bisa nanti. Kemudian lanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup membaca sholawat Nabi. Coba ada yang bisa sholawat Nabi? Bisa kan? Kalau misalkan sholawat Nabi ya salam ya Nabi alaik ya Nabi salam alaika bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Coba bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Bareng yang keras ya. Yang keras. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika samsuna sholawat ini kalau di tempatnya Pak Guru itu biasanya anggaran dona duduk jam rolas ini kalau duduk ngaring tepaknya mana Pak betul nasinya orang tepaknya itu ada yang tahu desanya ya gue nganggo sholawat gue di tapi beduk enak banget ya Nabi gitu ya tapi kalau nganggo beduk ya sih mana orang asal duduk kayak gitu. Ya Nabi salam alaika. Tadi anak sing nyanyi anak sing duduk main. Tadi nama duduk itu. Ya silakan bisa dicoba ya. Ini taruh yang akan aku duduk. Nanti saya yang bersolawat dengan Mbak Lutfi. Nanti semuanya ikut. Ya coba pasapora kira-kira mau latihan. Ya Nabi salam alaika
Kalau nggak tahu anu gedung nang desa kan gede, jadi menurutnya orang gedubrak ya kan mandan kayak panci ya, ini nang desa kan gede blung ini memang. Jadi kalau tabu ya semangat, selawatannya semangat, pada pahala kan berselawat dapat pahala ya. Terus yang ketiganya sing di gugah sahur ya rasanya kepen. Nah, sedikit ini mau ada waktu sedikit ya. Ini manfaat sholat apa selawat. Ini ada cerita sedikit ya, cerita zaman dahulu. Ini ada orang Baghdad, ya. Orang Baghdad mau nagih haji dengan orang tuanya. Baghdad itu sekarang negara Irak ya. Mau nagih haji dengan orang tuanya, sebelum sampai ke Mekah, orang tuanya meninggal. Alangkah kagetnya anaknya ketika orang tuanya meninggal itu. Begitu lebih kaget lagi ketika dibuka, ternyata wajahnya berubah menjadi keledai. Orang tuanya. Ternyata dia kemudian langsung bermujahadah kepada Allah, minta petunjuk kenapa orang tua saya seperti ini. Ternyata di situ ada petunjuk bahwa orang tuanya dulu senang makan uang riba. Jadi kalau senang makan uang riba kayak ya, itu wajahnya bisa berubah menjadi keledai. Tapi karena dia dalam petunjuk itu, dia karena senang bersolawat, maka karena manfaat dari solawat itulah yang menyebabkan wajahnya yang tadinya berubah menjadi keledai kemudian berubah lagi menjadi bapaknya lagi, sehingga anaknya itu ketika sampai di Mekah ya, sampai di Mekah dia tidak berdoa apa-apa padahal sedang berhaji, dia hanya bersolawat. Doa apa saja dia tidak membaca, hanya membaca solawat. Jadi manfaatnya sangat besar solawat itu ya ternyata ya. Makanya kalian biasakan untuk bersolawat. Itu sedikit karena waktunya masih ada. Kemudian untuk acara selanjutnya silakan Mbak Tuti untuk ditutup dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Ya, untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.